Inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, berdasarkan pengajuan pemohonan perkara Pilkada 2024 yang telah dibuka mulai 27 November 2024 hingga 18 Desember ini, setidaknya hingga Selasa sore lebih dari 200 pemohon telah masukkan ke bagian administrasi Mahkamah Konstitusi. Hanya satu untuk permohonan perkara tingkat gubernur, baru masuk dua, yaitu untuk Papua Selatan. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menyampaikan jika hingga malam ini pihaknya masih terus membuka permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024. Ia menyampaikan jika sesuai dengan jadwal yang ditentukan, awal sidang sendiri akan diadakan pada Januari 2025 dan akan dibagi menjadi 3 panel. Sementara itu dalam peraturan MK nomor 4 tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan pilkada, ada 2 skema yang disusun. Skema pertama, sidang akan dimulai pada 24 hingga 31 Desember. Skema kedua, sidang perdana dimulai 9 hingga 14 Januari 2025. Iya. Dan pemirsa, hingga malam ini Mahkamah Konstitusi masih terus membuka pendaftaran bagi para pemohon terkait dengan sengketa Pilkada 2024 untuk tingkat gubernur terutama Jakarta, baik dari pasangan Ridho ataupun Dharma Pangalkun belum memberikan permohonan perkara. Dan saat ini kita langsung tersambung dengan Andromeda Rizal langsung dari Mahkamah Konstitusi. Andro, hingga malam ini bisa Anda konfirmasi kembali berapa total jumlah pemohon yang sudah mendaftar ke Mahkamah Konstitusi? Ya, selamat malam Alka dan juga pemirsa. Hingga malam hari ini memang kalau kami melihat di Mahkamah Konstitusi secara langsung dan juga melihat dari laman mkri.id, sejauh ini sudah ada 226 permohonan terkait dengan sengketa Pilkada 2024. 226 dari sengketa Pilkada 2024 ini terdiri dari beberapa wilayah, baik itu dari tingkat kabupaten, kota, dan juga provinsi. Untuk dari tingkat kabupaten dan kota sendiri, sejauh ini sudah ada 170 perkara tingkat kabupaten, kemudian 44 tingkat kota, dan 2 untuk tingkat provinsi. Namun data ini akan terus bertambah karena mengingat hari ini Mahkamah Konstitusi masih terus membuka bagi permohonan hingga pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat dan hingga pada 18 Desember 2024 ke depan. Kalau kami melihat sendiri juga akan juga pemirsa, memang untuk tingkat provinsi yang sudah mendaftar ini baru satu provinsi saja, yaitu wilayah di KPU Papua Selatan dengan atas nama Andrian Saifuddin dan juga Insinyur Saprudin. Memang terkait dengan untuk beberapa data ini masih akan terus diupdate, dan juga tadi juga sempat disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Soehartoyo menyampaikan bahwa sidang perselisihan terkait dengan Pilkada 2024 ini akan berlangsung setidaknya nanti di bulan Januari 2025, dan nantinya sidang sendiri ini hampir sama dengan seperti pada sengketa Pileg ataupun juga Pilpres yang lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 panel yang ada. Selain itu juga memang ada hal juga yang tak kalah pentingnya sendiri terkait dengan isu ataupun juga Pilkada di tahun 2024 ini adalah untuk Pilkada DKI Jakarta. Memang kalau kita ketahui bahwa untuk di Pilkada DKI Jakarta sendiri ini pasangan Tim Ridho ini rencananya memang akan mendaftar, dan kalau kita melihat memang di hari Minggu kemarin bahwa rekapitulasi ini sudah selesai begitu. Artinya ini memiliki waktu 3 hari ke depan, dan memang dikabarkan sendiri bahwa untuk rekapitulasi dari pasangan Ridho ini rencananya akan diselenggarakan pada di hari esok untuk proses pendaftarannya. Alka. Andro, terkait dengan sengketa Pilkada Gubernur khususnya, apakah pasangan Ridho dan juga Dharma Pangalkun untuk Gubernur Jakarta juga akan melakukan hal yang sama? Ya, betul sekali bahwa tadi memang dikonfirmasi juga oleh Wakil Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono sendiri, yaitu adalah Ahdi Nusa, berdasarkan dari pesan teks begitu pada kami bahwa akan mendaftar pada hari esok. Untuk jamnya ini masih belum ditentukan karena memang di malam hari ini pasangan Ridho ataupun tim hukum Ridho ini masih mengumpulkan sejumlah bukti-bukti yang ada, dan memang disampaikan juga bahwa sejauh ini memang persiapannya masih 97% begitu, belum 100%. Nanti pada esok hari tim Ridho pun juga akan menyampaikan permohonan sengketa Pilkada 2024 ini di sekitar pukul siang. Dan hari ini memang selain melakukan rapat pleno, juga tim hukum juga ini masih mengumpulkan sejumlah barang-barang bukti apa saja yang ada. Dan kalau kita melihat berdasarkan dari konferensi pers yang sudah dilaksanakan oleh tim hukum Ridho, memang kami mencatat ada beberapa poin penting gitu, bukti-bukti yang akan diajukan oleh tim hukum Ridho. Poin yang pertama adalah berkaitan dengan ada 18
surat suara yang disalahgunakan oleh salah satu TPS, tepatnya di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur, dan ini ternyata disalahgunakan. Kemudian menyayangkan juga tim Ridho ini tidak dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian untuk bukti yang kedua adalah berkaitan dengan tidak adanya petugas TPS di 28 Pinang Ranti yang melanggar kode etik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan adanya memang undangan pemilih C6 yang tidak merata. Inilah mungkin bukti-bukti yang nanti akan dibawa oleh tim Ridho di esok hari. Dan Dharma Pengrekun juga ini kemudian masih sama juga terkait dengan C6 yang tidak merata. Demikian Alka yang dapat kami laporkan dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Ariza melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.